Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terutama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah tetap memberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dari rumah kita masing-masing menuju rumah Allah yang kita cintai ini, merangka melaksanakan ubudiyah kita kepada Allah, mendirikan malam Ramadan, dan mudah-mudahan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tiada lain tiada bukan, nawaitu kita, niat kita hanya kepada Allah. Ibadah yang kita lakukan insyaallah hanya kepada Allah, bukan karena yang lain. Mudah-mudahan ketika karena Allah kita lakukan, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Balasannya enggak tanggung-tanggung. Surganya Allah. Gambaran surga itu luar biasa. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 25, apa gambaran surga itu? Bagaikan air yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, dan orang yang memakan buah-buahan serupa apa yang dia makan di dunia. Ya, serupa. Dan juga janji Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala ditambah dengan nantinya, yaitu orang yang beriman kepada Allah akan mendapatkan pasangan-pasangan di akhir kelak. Masyaallah, tabarakallah. Selanjutnya salawat besertakan salam ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah adalah contoh suri teladan yang baik bagi kita, yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Kalaulah kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, kita bawakan ke dalam diri kita, kita bawakan ke dalam keluarga kita bawakan dalam masyarakat kita, insya Allah mudah-mudahan Allah selamatkan kita, tidak di dunia saja, kan tetapi selamat di akhir kelak. Dari itu, Bapak dan Ibu jamaah Tarwih dan Witir rahimakumullah, mari kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kenapa demikian perlu kita berselawat? Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di akhir kelak. Maka luar biasa Nabi kita, luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penghulu para nabi, penghulu para rasul. Kalau ditanya, banyak yang iri terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Nabi Adam alaihissalam. Mungkin kita sudah tahu, ketika Nabi Adam berbuat dosa, langsung diturunkan ke atas dunia dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Adam buat dosa, dibuang baju kehormatannya. Ketika Nabi Adam berbuat dosa, dipisahkan antara dia dan istrinya, Siti Hawa. Nah, bagaimana dengan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika kita berbuat dosa, apakah kita dibuang ke tempat yang lain? Apakah kita berbuat dosa langsung dipisahkan dengan
orang yang kita cintai. Tidak. Akan tetapi ketika kita berbuat dosa, kita bisa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kapan saja kita minta ampun. Luar biasa. Maka dari itu marilah kita selalu bangga dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang sama-sama kami hormati pengurus Musala Baitul Amal beserta jajarannya. Selanjutnya yang kami hormati Bapak dan Ibu selaku jamaah tetap di musala kita ini. Mohon maaf ketika masuk salah langkah, ketika mengecek salah kecek, salah sampai, ketika tangan salah jangkau. Kenapa? Iko tamu risiko. Nantagak kini ko tamu risiko. Jadi kalau ada salah tunjukan salah tuh Ustaz, salah tuh. Tunjuk sama-sama Pak. Jadi terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu, terutama kepada pengurus yang sudah mengamanahkan kepada saya untuk mengisi pada malam hari ini kajian kita. Sudah berapa hari kita puasa Bapak dan Ibu? Berhari? 9 balik? Alhamdulillah 9 balik, besok 20. Sudah 19 hari kita melaksanakan puasa Ramadan. Nah, nggak terasa lagi itu Bapak dan Ibu jamaah tarawih rahimakumullah. Tidak akan menempuh Syawal. Tidak terasa lagi. Asik dengan kegiatan kita, asik dengan ibadah kita, ternyata 1 Syawal sudahlah tiba. Nggak berhitung hari lagi. Ya, besok kita lakukan sudah habis 20. Separuh lebih sudah kita lewati. Kalau orang yang puasa 30, 10 hari lagi. Ya, 10 hari lagi. Kalau orang puasa 29, 9 hari lagi. Nah, hadirin jamaah tarawih rahimakumullah. Sudah 19 hari kita melaksanakan puasa Ramadan. Sudah 20 malam kita melaksanakan qiyamul lail. Pada kesempatan kali ini kajian kita, adakah manfaat yang kita dapatkan selama ibadah yang kita lakukan 19 hari? Maka kajian pada malam hari ini Bapak dan Ibu jamaah jamaah tarawih dan witir rahimakumullah. Sudahkah ada manfaat bagi kita puasa itu? Nah, kita sudah tahu makna dari puasa itu. Jangan kita lupa. Puasa itu menahan kita dari segala yang membatalkan puasa dan segala yang membatalkan pahala puasa. Kalaulah ada manfaatnya bagi kita, insya Allah kita bisa menahan itu semua. Tetapi apabila tidak ada manfaatnya bagi kita, akan terasa. Ketika kita berpuasa di siang hari, hal-hal yang membatal pahala puasa tetap kita lakukan. Berarti kuranglah kita mendapat manfaat dari puasa tersebut. Maka pada kesempatan kali ini, kajian kita ada 3 pelajaran hidup buat kita dalam menjalani bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka akan berimbang 11 puasa ke depannya. 11 bulan ke depannya. 1 bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan istiqamah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita kokohkan diri kita bagaikan kayu bakar yang kita cari. Kita ikat seikat-ikat sekuat-kuatnya, maka kokoh dia. Ketika kita bawa, mudah dibawa. Tetapi bagi yang tidak kokoh, ketika satu saja terbuang, maka susah kita membawanya. Maka hadirin jamaah tarawih dan witir rahimakumullah, ada 3 pelajaran hidup yang dapat kita ambil. Yang pertama, puasa ini melatih kita untuk sabar. Melatih kita untuk sabar. Sabar dalam segi apa? Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar ketika di siang hari kita menahan.
lapar dan haus. Sabar dari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, di siang hari makanan kita itu yang kita cari, ya kita cari dengan keringat kita, dengan tenaga kita. Kita cari makanan, kita beli dengan halal. Kita punya istri. Akan tetapi di siang hari diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak Bapak dan Ibu? Diharamkan oleh Allah. Ketika diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di siang hari, maka kita harus sabar dalam menghadapi itu semua. Enak makanannya, bisa kita makan, halal bagi kita, tapi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun istri kita. Kalau kita bisa mencampuri, silahkan. Akan tetapi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di siang hari. Nah, harus sabar kita menghadapi itu semua. Nah, kesabaran ini pun tidak juga kita terapkan dalam bulan suci Ramadan ini saja. Di luar bulan suci Ramadan perlu kita terapkan kesabaran itu. Maka berkahnya bulan suci Ramadan, ketika kita sabar di bulan suci Ramadan, insya Allah sabar kita di 11 bulan yang akan datang. Nah, Bapak dan Ibu jamaah tauhid dan witir rahimakumullah. Dan kita harus sabar tentang rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, sebentar lagi awak membeli baju rayo. Betul tak Bapak dan Ibu? Lai disikoi nak membeli baju rayo. Lai siapa? Batu baju rayo tahun 4 tahun lu pakai le ustaz. Kini itu saya pakai. Anak membeli dah. Bapak dan Ibu, ketika kita sedikit diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, tetangga kita diberi lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tahun kini awak dapat cik baju rayonyo. Nan tetangga lah baca ritonyo. Ambulah membeli baju rayo 3 stel. Lai sabawa tu. Mandangai tu. 3 stel lo beli, anak 2 stel cik 2 stel surang. Batigo anaknya jadi 6 stel. Anak surang ko ambu stel senyo anak stel senyo. Lai sabawa. Itu rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takutnya kau ketika tarang cari tu habis suak di bali sampai stel. Ambu sampai stel. Baca ditolak tu. Intinya Bapak, mari kita bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pula ketika ke hari raya, tetangga wak membeli Honda, beli motor, membeli auto. Kau hari raya kau, kakak mudiaknya pakai raya, mudik kan, mudik pakai raya pakai auto. Nah, awak Honda ke Honda je baru. Lai siapa? Kau? Awak layan anak je 5, nak surah anak 5 ni beli auto awak Honda je. Lai sabar awak. Beli autonya yang sampai ketika dia membeli mobil, maka ditanamkan kesabaran di sana. Alhamdulillah. Contohnya sekadang bus dia beli auto, dek sasamu awak samudik. Ya, kampung awak agak samu. Dulu kampung awak le depadanya. Lah, dek awak alhamdulillah bisa awak menumpang. Tetapi kalau nak alhamdulillah di bunyi Allah tu piti hutang tu. Piti tu hutang tu nya lunas dah tu. Bila kau pulang dia ajaknya. Ya. Dek ni ya. Pulang mudik lah. Dek tadi mendoa je mengerutu je tadi SMS wah. Ya orang melihat tu nyo sakit je hati Nah, nak berani ni auto tu dah. Mako manebeng lah Honda, agak 2 Honda atau 3 Honda bako. Itu. Hujan hari lah kau hujanan. Nah, intinya ketika tetangga kita, saudara kita mendapat rezeki yang lebih dari kita, mari kita syukuri alhamdulillah. Nah, lai sabar tu. Nah, insyaallah.
Mudah-mudahan awak nama saji ko siapa? Nama saji ko ya. Anak duluan tak tahu dong. Lalu kita harus sabar tentang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Ketika solat tarawih agak panjang seketik baca lima, sabar awak. Ibadah. Apalagi di siang hari, sabar kita. Apalagi ceramah kalau ustaz agak panjang seketik, harus sabar. Lagi sabar. Kalau menurut dulu kok banyak lu batu akan. Ya. Kira apa? Kira sangkui kolak kata sekat salik, kiranya ustaz panjang ceramah. Mudah-mudahan kita sabar. Awak kok pengajian kita kok malam gini kok sampai siap senyum. Ala siap aku berhenti wak. Nah, kita harus sabar tentang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sabar intinya istiqomah kita. Tetap menjalani qiyamul lail di bulan suci Ramadan, tetap puasa di bulan suci Ramadan. Akan tetapi berbeda ulo dengan saudara awak nama karajonyo agak kare. Itu nak bisa dipason Pak. Soalnya itu kebutuhannya. Nah, kalau kebutuhannya maka boleh dia tidak berpuasa, namun dikodo nanti sesudah bulan suci Ramadan. Akan tetapi mari kita persiapkan bulan suci Ramadan ini sebelum-sebelumnya. Selanjutnya kita sabar atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi Bapak dan Ibu, saya ya, berbeda ujian kita Bapak dan Ibu. Berbeda. Enggak sama doh. Apa sakit kaki, awak sakit tangan, sakit kepala, berbeda. Maka kita harus sabar dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kita mudah-mudahan puasa kita ini melatih kita untuk sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, puasa ini melatih kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ikhlas melaksanakan ibadah di malam bulan suci Ramadan. Ikhlas bersedekah, ikhlas mengerjakan hal yang lainnya. Jangankan orang lain, Bapak dan Ibu, tidak akan tahu, ya. Begini, kita dan Allah saja yang tahu tentang ibadah kita, tentang puasa kita. Orang lain tidak akan pernah tahu. Mau puasa kita, mau tidak, kita mau berbuka, kita tidak tahu. Apabila tidak dilihatkan. Tetapi yang tahu seseorang itu dengan Robnya. Jadi awak ketika berwudu, awak di siang hari tak minum, ayah nak ketahui ya orang sawalah tu. Jengka Pak Polisi di Polres lah. Kawan awak sawalah nak ketahui awak minum ayah tu. Agak tekun saya buat, ya kan? Lah, anda tahu. Nah, maka kita harus ikhlas melaksanakan ibadah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah kita ini, solat yang kita lakukan, hidup kita ini, mati kita ini. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, salatku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah semata. Nah, mari kita ikhlaskan diri kita, tiada lain karena Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah di siang hari dan ibadah di malam hari. Jangan karena minantu awak salat, jangan karena mintu awak salat, jangan karena anak ala sekolah agama baru awak salat, jangan. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, puasa ini melatih kita untuk takwa kepada Allah. Jadi kan kita ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada. Nah, bahwasanya ibadah puasa ini untuk Allah. Amalan yang lain untuk kita. Maka firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, sesungguhnya amalan anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Puasa ini untukku kata Allah dan aku akan membalasnya. Jadi Bapak dan Ibu, mari kita lakukan ibadah ini hanya untuk Allah dan Allah yang akan membalas ibadah kita. Jadi kajian kita pada malam hari ini yaitu manfaat dari puasa Ramadan yang kita lakukan. Yang pertama, melatih kita untuk sabar.
Yang kedua, melatih kita untuk ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, melatih kita untuk takwa. Maka di ujung ayat surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka mencapai orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu adalah dia sangat was-was diri, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu takut untuk berbuat dosa. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, terutama bagi saya yang menyampaikan. Tidak lain tidak bukan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, namun keburukan itu dari syaitan la'natullah, dan saya sendiri yang menyampaikan. Kita minta ampun kepada Allah dan sesama kita saling memaafkan. Lai dimaaf Bapak dan Ibu. Kok tak panjang seketek minta maaf. Kok salah sampai minta maaf. Lai dimaaf Pak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.